Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Yasin dengan NIM 22831900017 dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran PLC. Dasar teori PLC. PLC atau disebut juga dengan Programmable Logic Control adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang ada pada sistem kontrol konvensional. PLC bekerja dengan cara mengamati masukan melalui sensor, kemudian melakukan proses dan melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan, berupa menghidupkan atau mematikan keluaran. Program yang digunakan adalah berupa ladder diagram yang kemudian harus dijalankan oleh PLC. PLC secara bahasa. PLC secara bahasa berarti pengontrol logika yang dapat diprogram, tetapi pada kenyataannya PLC secara fungsional tidak lagi terbatas pada fungsi-fungsi logika saja. Ini juga dapat melakukan perhitungan-perhitungan aritmatika yang relatif kompleks, fungsi komunikasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Fungsi PLC. PLC ini dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensi dalam suatu sistem kontrol. 1. Kontrol sekuensi. Memproses input secara biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan memproses teknik secara berurut sekuensial. Di sini, PLC menjaga agar semua step-step atau langkah dalam proses sekuensi berlangsung dengan urutan yang tepat. 2. Monitoring plan. Monitoring suatu sistem, misalnya temperatur atau tekanan atau tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang perlu sehubungnya dengan proses yang dikontrol. Misalnya nilai suatu melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut ke operator. PLC dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. PLC mikro. PLC dapat dikategorikan mikro jika jumlah input atau output pada PLC kurang dari 32 terminal. 2. PLC mini. Kategori ukuran mini adalah jika PLC tersebut memiliki jumlah input atau output antara 32 sampai 128 terminal. Dan yang ketiga, PLC large. PLC ukuran ini dikenal dengan PLC tipe rank, di mana PLC dapat dikategorikan sebagai PLC terbesar jika jumlah input dan output lebih dari 128 terminal. Kelebihan dan kekurangan PLC. Kelebihan PLC. 1. PLC didesain untuk bekerja dengan kehandalan yang tinggi dan jangka waktu pemakaian yang lama pada lingkungan industri. 2. Jika sebuah aplikasi kontrol yang kompleks dan menggunakan banyak relay, maka akan lebih murah apabila kita menggunakan atau memasang suatu buah PLC sebagai alat kontrol. 3. PLC dapat dengan mudah diubah-ubah dalam satu aplikasi ke aplikasi lain dengan cara memprogram ulang sesuai dengan yang kita inginkan. Kekurangan dari PLC. Satu aplikasi program PLC kurang cocok untuk aplikasi statis tetap. Aplikasi-aplikasi PLC dapat mencakup beberapa fungsi sekaligus. Di sisi lain, beberapa aplikasi merupakan aplikasi dengan satu fungsi. Jarang sekali dilakukan perubahan, bahkan tidak sama sekali atau statis. 2. Operasi yang dirancangkan pada statis tetap, kinerja PLC menjadi tidak optimal dan efisientif, bahkan memboros biaya jika rangkaian pada sebuah operasi tidak dilakukan perubahan secara menyeluruh. 3. PLC rentan terhadap perubahan suhu dan keadaan lingkungan, menjadi sebuah pertimbangan ketika suatu perangkaian yang akan dipergunakan memiliki kelemahan yang cukup mengkhawatirkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar rangkaian pada program PLC. Di gambar sebelah kiri ini merupakan input dan yang sebelah kanan itu merupakan output. Input di sini memulai angkanya dengan atau kodenya mulai dengan 0,00, dan output di sini menggunakan angka 100,00.
kita bisa lihat di mana stop atau push button NC diberi kode dengan 00 dan push button on diberi kode dengan 0,01, dan di bawahnya terdapat main coil atau K1 yang dimana diberi angka 100,00. Jika saya push button on ditekan, maka sumber akan mengalir ke K1 atau main coil yang terus menuju ke delta coil, lalu ke tim ini adalah timer. Timer di sini saya beri waktu 5 detik atau 1 detik. Saat timer ini sudah mencapai 5 detik atau 1 detik, dia akan menghubung ke angka 102. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.